Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kembali bertemu dengan saya Samsul Hidayat di perkuliahan komodifikasi dakwah ya, di pertemuan yang keempat ya kalau tidak salah. Oke, baik, tema kita pada hari ini adalah dakwah dalam film Islam di Indonesia. Coba kalian lihat profil film ya, ada Roh Fasik ya, tapi judulnya serem gitu ya, tapi ada gadis berjilbab di situ. Oke, kita coba lanjut ya. Nah, adik-adik sekalian, ini adalah sekian banyak film ya, film-film tanda petik Islam ya, film Islami yang dalam 2 tahun terakhir, bahkan mungkin 5 tahun terakhir itu sangat gencar ya, banyak sekali film-filmnya dan seru-seru ya, tapi sebagian besar filmnya percintaan ya, jadi ada duka cinta ya, ada apa ini, bulan terbelah dua ya, terus ada ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih, banyak sekali film-film Islam yang bisa kita saksikan di layar lebar ya. Nah, boomingnya film-film yang bertemakan Islam ini dalam industri perfilman nasional itu bisa kita lihat dari dua perspektif ya. Pertama dari perspektif idealisme dakwah, dan yang kedua dari perspektif komodifikasi agama. Nah, dalam konteks perspektif idealisme dakwah, film-film bertemakan Islam ini dimaknai sebagai strategi dan politik dakwah ya, yang dikemas melalui artefak budaya. Jadi dalam hal ini dakwah harus berkompromi dengan teknologi sehingga aktualisasi dakwah semakin bergerak ya, dinamis ya, menyesuaikan dinamika sosial dan budaya. Sedangkan dalam perspektif komodifikasi agama, film-film yang bertemakan Islam ini sesungguhnya merupakan komodifikasi atas agama oleh produksi massa ya, media massa dalam bentuk budaya populer. Salah satunya adalah perfilman. Nah, dalam hal ini Islam mengambil komodifikasi ketika kepercayaan dan simbol-simbolnya berubah menjadi komoditas ya, yang bisa dibeli, yang bisa dijual, diperdagangkan demi keuntungan. Nah, dalam konteks ini komodifikasi agama melalui film-film bertemakan Islam cenderung melegitimasi budaya populer ya, di kalangan umat Islam, budaya pop ya, yang pop itu artinya populer dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu dia kalau sudah berlalu dalam waktu tertentu dia udah nggak populer lagi, sehingga pasarnya lebih banyak di anak-anak muda ya, anak-anak muda Islam. Nah, agama pada gilirannya hanya dikonstruksi untuk memenuhi kepentingan industri atau kepentingan pasar ya, yang menganut prinsip supply and demand ya, permintaan ya dan distribusi ya. Nah, melalui film-film bertemakan Islam, maka ada semacam upaya ya untuk mencari visibilitas ya dan legitimasi ya di ruang publik nasional bagi agama. Nah, dalam kasus ini Islam ditampilkan dengan cara yang menarik, dengan cara yang segar ya, hibrid ya, dalam rangka membuatnya menjadi sebuah alternatif yang menarik bagi budaya kapitalis perkotaan, karena umumnya orang yang menonton film ini orang kota ya. Nah, disinilah agama tidak lagi menjadi sakral ya, tapi beralih menjadi barang komoditas yang diproduksi oleh pasar. Jadi bisa saja orang yang ingin mengkonsumsi dakwah ya
tidak lagi di masjid, tapi justru di bioskop ya, di XX1. Bagaimana caranya? Mereka menonton film-film yang bernuansa Islam. Nah, terlepas dari sejumlah kritik ya terhadap kehadiran film-film bertemakan Islam ini, yang pasti film-film bertemakan Islam setidaknya memenuhi kehausan ya dan kerinduan umat Islam terhadap produk-produk budaya yang mewakili kepentingan umat Islam, utamanya dalam rangka pengembangan dakwah ya berbasis teknologi modern. Nah, film Islami dengan demikian sesungguhnya tidak sekedar mengusung idealisme dakwah. Jadi bukan sekedar idealisme dakwah murni, tapi juga telah berkontribusi bagi pelanggengan budaya atau kelestarian budaya populer ya melalui komodifikasi agama. Nah, film adalah media massa yang sifatnya sangat kompleks ya. Dia menjadi sebuah karya estetis ya, sekaligus sebagai alat informasi yang terkadang bisa menjadi alat penghibur, alat propaganda ya, bahkan alat politik. Nah, gitu. Jadi beragamnya fungsi film ini membawa implikasi film tidak bisa dilihat dari satu sisi budaya saja, melainkan juga harus dilihat dari sisi sejarahnya ya, sisi sosial, sisi politik, ekonomi dan lain-lain. Nah, media massa pada umumnya seperti koran, televisi, internet ya, dan film ya dipahami sebagai sebuah mesin produksi budaya ya dan pengkonstruksi realitas. Dialah yang membangun kenyataan. Jadi kita seolah-olah berada dalam sebuah kenyataan ya, sebuah fakta. Bahkan dalam banyak hal ya, media juga mampu menciptakan menciptakan sesuatu yang bisa dilanggengkan ya oleh masyarakat. Jadi semacam satu mitos ya, menjadi sebuah cerita yang itu bisa diciptakan ya, yang dikonstruksi, dibuat-buat gitu. Jadi dia tidak bisa lagi dipandang sebagai sebuah sarana komunikasi biasa ya, komunikasi ansih, tapi juga dipahami sebagai mesin ya, penanam ideologi tertentu. Misalnya ya, dulu waktu kecil ya, kita sering menonton, saya maksudnya itu sering nonton film Leak ya, hantu Leak yang dari Bali itu. Sampai sekarang di kepala saya Leak ini masih seperti real ya, sesuatu yang real ya, yang kepalanya saja kemudian di bawahnya ada rumbai-rumbai usus dan segala macam ya. Tetapi benar atau tidak, yang jelas sampai sekarang saya sendiri belum pernah melihatnya. Tapi mitos itu dibangun sedemikian rupa sampai hal itu dianggap sebagai sebuah real ya, sebuah realitas sosial. Nah, produksi pesan ya dalam media itu sebenarnya merupakan medan benturan ya dari berbagai kepentingan ya, bahkan dari aspek kekuasaan, ruang sosial dan produksi makna ya yang diisi dan dikonstruksi oleh benturan kepentingan berbagai pihak. Coba contoh misalnya film G30S ya gitu ya, tafsirannya banyak sekali ya, sesuai dengan yang punya kepentingan ya terhadap film-film seperti itu. Nah, media yang notabene merupakan produk budaya atau cultural goods ya, itu termasuk film tadi, sesungguhnya mempresentasikan ruang dialektis ya berbagai kepentingan. Nah, film dalam konteks studi media dan budaya itu tidak hanya dipandang sebagai artefak hiburan semata, namun sesungguhnya syarat dengan kepentingan dan ideologi yang diperjuangkan banyak pihak di dalamnya. Jadi tidak mengherankan jika perfilman pun kemudian menjadi industri yang menjanjikan keuntungan ya, melimpah. Nah, untuk hal itu
industri film seperti Hollywood misalnya ya, masih menjadi tuan ya dalam abad industri film di bumi Nusantara. Sementara film-film Indonesia yang berbau religius ya, dari tahun ke tahun itu diproduksi semakin gencar. Nah, saat ini dunia perfilman nasional boleh dikatakan mulai bergeliat ya dengan kemunculan sutradara muda ya yang potensi. Ada Garin Nugroho ya, ada Riri Riza, ada Rudi Sujarwo, ada Hanung Bramantio ya, yang hingga Nia Dinata ya. Nah, mereka sukses ya memposisikan remaja menjadi penonton potensial ya film Indonesia. Termasuk yang berumur seperti saya ini, jadi masih senang ya nonton film-film apalagi yang berbau religi ya. Dan kemunculan film-film yang bertema Islam ini menjadi salah satu indikator ya dari kebangkitan dakwah atau komodifikasi dakwah di Indonesia. Nah, bahkan secara statistik itu 88% ya dari total penduduk ya kita itu merupakan muslim ya. Sehingga ini potensi untuk menjadi penonton ya film terbesar di Indonesia. Nah, salah satu film yang bernafaskan Islam yang berhasil menyedot antusiasme masyarakat ya, itu adalah film Ayat-Ayat Cinta ya. Saya lupa tahun berapa ini. Ini sangat seru sekali ya. Film ini berangkat dari novel ya, dari novel Habibur Rahman ya Asyirazi. Dia mencoba mengikuti kesuksesan film bertemakan Islam ya dari film-film sebelumnya, dan film ini telah menyedot sekian banyak penonton ya, jutaan penonton. Nah, film yang bertemakan Islam lainnya yang mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat muslim ya, khususnya pemuda Islam ya, adalah film Khairul Umam ya, berjudul Ketika Cinta Bertasbih. Ini juga adalah film yang cukup menyedot begitu banyak penonton. Nah, film yang berkembang ini menurut David Cloutier ya, agak terlalu kecil nih tulisannya. Maaf ya adik-adik ya. Ini sebenarnya kita bicara tentang representasi ya, artinya bagaimana kita menunjukkan sesuatu ya, termasuk representasi budaya. Jadi menurut David ini representasi itu bukanlah realitas yang sesungguhnya ya, atau real world ya, melainkan representasi media mengenai dunia sosial atau social world. Jadi akan selalu terjadi kesenjangan antara realitas sesungguhnya dengan representasi media mengenai dunia sosial. Dengan kata lain, mungkin terjadi kekaburan makna ya antara nilai-nilai yang sebenarnya dengan nilai-nilai yang dipresentasikan media massa. Artinya ketika kita bicara representasi media itu sebenarnya tidak benar-benar mencerminkan representasi dari realitas yang sesungguhnya. Apa yang digambarkan di film ya, di cerita-cerita film itu tidak sepenuhnya menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi pada konteks realitas. Sehingga banyak ya film, kategori-kategori film yang sebenarnya ini merupakan representasi ya dari fakta sosial, tapi dikemas sedemikian rupa sehingga terlihat seperti nyata gitu ya, tapi sebenarnya itu di luar konteks yang sebenarnya. Makanya ada istilah fiksi ya, kemudian ada
drama ya dan lain-lain yang menggambarkan seperti apa media massa membangun representasi mereka sendiri. Nah, maraknya film-film bertemakan Islam yang diproduksi ya oleh para sutradara belakangan ini memunculkan pertanyaan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan film Islam itu? Apakah dua film yang kita sebut tadi itu dan itu menyedot animo masyarakat Muslim, yaitu film Ayat Cinta misalnya atau Ketika Cinta Bertasbih itu bisa kita kategorikan sebagai film Islam. Nah, kedua film tersebut memang sangat kental ya membawa nuansa Islam, tapi kalau adik-adik perhatikan betul ceritanya itu aspek komodifikasinya juga sangat tinggi ya. Bahkan banyak kisah percintaan di situ yang dikemas demikian rupa, sehingga kalau kita tidak hati-hati di dalam mencermati konten cerita ya, tentu mana yang benar-benar mencerminkan idealitas dakwah ya dengan komodifikasi agama itu menjadi tumpang tindih. Nah, yang jelas melalui media film ya, agama dikemas demikian rupa sebagai sebuah komoditas yang penting. Komodifikasi agama pada gilirannya hanya akan menjadikan agama tidak lebih dari barang komoditas industri. Nah, ini kalau kita memahami komodifikasi dalam konteks yang kapitalis ya, dalam konteks benefit murni ya. Maka agama bisa larut ya dalam mainstream budaya pop yang ditopang sepenuhnya oleh media. Jadi sebenarnya agama itu bisa dikonstruk ya sedemikian rupa termasuk oleh media. Namun tidak sedikit akhirnya karena konstruksi ini selalu mengarah kepada aspek keuntungan ya, kapitalisme, maka nilai-nilai atau idealisme yang berkonten dakwah itu kadang-kadang direduksi ya atau dihilangkan, sehingga yang murni terlihat justru hanya pada aspek keuntungan, yang penting mendapatkan keuntungan. Nah, memang tidak semua sutradara ya dan produser film memiliki idealisme untuk mengangkat film-film bertemakan Islam. Tidak semuanya, bahkan mungkin kebanyakan memang hanya untuk bagaimana supaya ratingnya, penontonnya itu sebanyak-banyaknya. Nah, Hanung Bramantyo itu mungkin ya salah satu sutradara yang memiliki idealisme besar ya untuk mengangkat Islam dalam film-filmnya. Namun ternyata ia belum cukup berhasil menunjukkan hal itu dalam Ayat-Ayat Cinta ya, karena memang lebih banyak konten percintaannya. Jadi sutradara sendiri sebenarnya harus bertarung ya dengan produser yang tidak mau bertaruh ya dengan idealisme yang terlalu tinggi. Bagi produser itu idealisme tidaklah terlalu penting ya sepanjang produksinya bisa laku keras. Kecuali dengan film-film yang berbau idealis kok laku keras, nah itu lain cerita. Nah, alih-alih ingin membuat film yang kental dengan Islam, yang terjadi dalam beberapa film ya termasuk Ayat-Ayat Cinta ini, Hanung justru menyerah pada keinginan produser ya untuk menjadikan film tersebut menjadi terlalu romantis ya. Nah, ketika dia menjadi terlalu romantis, maka tentulah ranah percintaannya menjadi lebih kental ketimbang aspek-aspek dakwahnya. Nah, di kalangan umat Islam saat ini telah tumbuh ya sebuah gaya hidup yang mengacu pada lambang-lambang yang disebut Islami ya. Logo-logo, simbol-simbol Islam ya seperti sastra Islam, jurnalisme Islami, wisata Islami ya, komplek perumahan Islami ya, sekolah Islami, pakaian Islami, musik Islami, bank Islami, film-film Islami, bahkan makanan Islami, makanan halal. Nah, dikotomi Islam dan tidak Islam ini telah melahirkan dua
pemisahan ya antara Islam dan tidak Islam, yang ternyata pada gilirannya telah melahirkan bentuk sensibilitas dan semangat religius yang secara tidak sadar ya telah berubah menjadi bagian dari industri konsumsi gaya hidup. Nah, sensibilitas keagamaan telah menjadi komodifikasi dan komoditas di pentas konsumsi massa yang dikonstruksi dalam sebuah pola kehidupan masyarakat Islam. Nah, ini fakta yang kita hadapi saat ini, di mana ketika kita bicara tentang mana yang Islam, mana yang tidak Islam, menjadi sudah kabur ya, karena aspek-aspek Islam, simbol-simbol Islam itu begitu mudah untuk dinilai ya secara rigid ya, secara sederhana, padahal belum tentu sebenarnya mencerminkan dari idealisme Islam sendiri. Banyak barang-barang komoditas yang diperjualbelikan sebenarnya tidak lebih hanya sekedar mengutamakan simbol-simbol saja, karena simbol pun sebenarnya laku di pasar ya. Simbol-simbol ini laku di pasar. Nah, untuk itu mahasiswa dan kita semua perlu kehati-hatian bagaimana memproduksi ya barang-barang yang mungkin berkonten dakwah, yang bernilai dakwah, agar jangan sampai terjebak kepada bisnis semata ya, tapi juga tetap mengedepankan idealisme dakwah itu sendiri. Nah, saya kira itu adik-adik materi kita pada hari ini. Saya ingin meminta kalian menjawab soal ya. Yang pertama, mungkin kalian bisa menyebutkan ya 5 atau 10 ya. 5 atau 10 film-film yang bernuansa Islam ya, yang selama ini dalam beberapa tahun terakhir itu booming dan populer ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana perspektif kita dalam melihat industri perfilman yang bernuansa Islam selama ini. Tadi di awal saya sudah sebutkan ada 2 ya. Coba dijelaskan kembali apa yang saya tanyakan. Saya kira mungkin itu adik-adik yang dapat kita diskusikan pada siang hari ini. Kita lanjutkan ya sesi ini di ruang lain, yaitu di ruang YouTube dan di ruang WhatsApp ya, dan e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.